Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Melisa Indira, Widya Agusti, Hasanawati, Indra Isnaidi, Purwanto Priyatmojo, dan Mas Rio. Kali ini di pertemuan ini kita masih melakukan diskusi melalui video karena wabah yang kita hadapi ini masih belum usai, tapi tidak apa-apa. Kita langsung aja ke diskusinya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul ketatnya sistem pengendalian. Jadi di sini semakin ketat atau semakin tegasnya suatu sistem pengendalian manajemen, maka akan semakin meningkatnya pula kepastian bahwa si karyawan tersebut akan bertindak sesuai dengan yang perusahaan inginkan tadi. Nah, kemudian manajemen di sini perlu memahami bahwa untuk pengendalian hasil, pengendalian tindakan, dan pengendalian personil yang saling berhubungan dan berkontribusi sesuai dengan tujuan organisasi itu akan memberikan dampak yang efektif atas implementasi dari ketatnya sistem pengendalian hasil ini. Dari pertama yaitu ketatnya pengendalian hasil. Keberhasilan dari suatu sistem pengendalian hasil yang ketat ini tergantung pada bagaimana karakteristik dari area yang dihasilkan, lalu bagaimana pengukuran kinerja yang dilakukan oleh perusahaan, dan bagaimana insentif yang diberikan oleh perusahaan itu sendiri. Yang pertama adalah definisi hasil yang diinginkan. Dimensi dari hasil itu harus sejalan dengan tujuan organisasi yang sebenarnya. Lalu, kinerja target itu harus spesifik dengan jangka waktu yang singkat supaya sistem pengendalian hasil yang ketat itu dapat tercapai. Lalu, hasil yang diinginkan oleh perusahaan itu harus dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada karyawan yang tindakannya ingin kita kendalikan atau perusahaan itu ingin kendalikan. Kesesuaian. Di dalam suatu sistem pengendalian manajemen, mungkin saja perusahaan mengalami masalah kesesuaian karena manajer tidak paham apa sebenarnya tujuan sejati dari organisasi tersebut atau dari perusahaan tersebut. Atau bisa jadi karena manajer tidak bisa atau tidak mampu memilih bagaimana pengukuran kinerja yang mencerminkan tujuan organisasi yang sebenarnya. Jadi di sini manajer itu harus paham apa sebenarnya tujuan organisasi dan bagaimana cara melakukan pengukuran kinerja terhadap tujuan organisasi yang sebenarnya. Lalu ada spesifikasi. Pengendalian hasil yang ketat itu juga tergantung dari target kinerja yang dideskripsikan dalam istilah spesifikasi dan dalam jangka waktu yang singkat. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Indra Isnaidi akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Selanjutnya yaitu komunikasi dan internalisasi. Agar pengendalian hasil menjadi ketat, target kinerja juga harus dikomunikasikan secara efektif dan diinternalisasikan oleh mereka yang diberi tanggung jawab berdasarkan prestasinya. Kemudian barulah pengendalian hasil dapat mempengaruhi kinerja. Adapun batasan dan internalisasi tujuan dipengaruhi oleh banyak faktor. Adapun faktor yang mempengaruhi pemahaman dan internalisasi tujuan termasuk kualifikasi karyawan yang terlibat, tingkat terkontrolnya area hasil tingkat terkontrolnya area hasil pengukuran yang diketahui, tujuan yang beralasan, dan besarnya partisipasi yang diperbolehkan dalam proses penentuan tujuan. Internalisasi mungkin akan menjadi lebih rendah ketika karyawan merasa tidak mampu bekerja dengan baik di bidang kinerja yang diharapkan. Selanjutnya itu kelengkapan. Kelengkapan berarti bahwa area hasil yang didefinisikan dalam SPM termasuk semua bagian yang diharapkan menjadi kinerja yang bagus, dan ketika karyawan yang terlibat dapat berpengaruh di dalamnya.
Eh, Apa yang tidak terukur akan menjadi kurang terlihat atau mungkin menjadi tidak terlihat sama sekali. Oleh karena itu, ketika area hasil yang ditetapkan tidak lengkap, karyawan seringkali membiarkan kinerja di area yang tidak diukur terlewat. Misalnya karyawan bagian pembelian yang hanya dievaluasi dari perusahaan standar biaya mungkin menyebabkan kualitas menurun. Demikian pula dengan tenaga penjual yang diminta untuk mencapai kuota volume penjualan, mungkin mengejar volume penjualan atas biaya yang mungkin lebih kecil tetapi lebih menguntungkan. Sistem pengendalian hasil selengkap mungkin harus mencakup seluruh informasi mengenai pengaruh karyawan terhadap nilai perusahaan yang diukur secara tepat, sehingga usaha karyawan seimbang pada seluruh dimensi pekerjaan mereka. Namun pada tingkat manajerial, ketika pekerjaan kompleks, pengendalian hasil hampir tidak lengkap. Jika pengendalian hasil tidak lengkap, tipe pengendalian lainnya termasuk pengendalian tindakan dan pengendalian personel atau kultural seharusnya didesain untuk berusaha mengisi kekosongan ketidakmampuan dari pengendalian hasil. Contoh mekanisme pengendalian kontemporer atau pengendalian tindakan yang mencakup pengendalian kualitas atau pengendalian kultural yang bertujuan untuk menanamkan pola pikir pada kinerja atau inovasi yang berkesinambungan untuk menghadapi perilaku yang mendorong terjadinya pengaburan hasil. Itu tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Saya akan menyambung penjelasan dari teman saya. Selanjutnya itu ada pengukuran kinerja. Di sini pengendalian hasil yang ketat juga tergantung pada kecukupan pengukuran kinerja yang digunakan, seperti yang dibahas pada bab 2. Pengendalian hasil tergantung pada pengukuran yang teliti, objektif, tepat waktu, dan dapat dipahami. Lalu sistem pengendalian hasil yang digunakan untuk menerapkan pengendalian yang ketat memerlukan semua kualitas pengukuran yang tinggi. Nah, jika pengukuran gagal pada bagian yang manapun, sistem pengendalian tidak dapat digolongkan sebagai pengendalian yang ketat karena adanya permasalahan perilaku yang dimungkinkan. Seperti itu. Lalu selanjutnya untuk intensif. Di sini insentif sendiri pengendalian hasil mungkin menjadi lebih ketat jika imbalan dihubungkan secara langsung dan pasti dengan pencapaian hasil yang digunakan. Nah, hubungan yang berarti ini alhasil diterjemahkan secara eksplisit dan jelas menjadi imbalan. Hubungan pasti antara hasil imbalan berarti bahwa tidak ada alasan yang ditoleransi. Seperti itu. Lalu meski hal ini tampak menjadi tren pada sebagian besar organisasi, termasuk pada organisasi nirlaba dan organisasi sektor publik, menjadi sebuah topik mengenai penghubungan antara kompensasi dan kinerja untuk menjadi lebih langsung dan lebih pasti menimbulkan perdebatan yang tren seperti itu. Kinerja secara lebih mendalam di bab ini. Nah, selanjutnya itu untuk sistem yang digunakan untuk memonitor kinerja pengemudi pada UPS atau United Parcel Service. Ini merupakan contoh tepat mengenai sistem pengendalian hasil yang ketat. Nah,
UPS sendiri memberikan suatu yang besar, kinerja yang tepat, sehingga tetapi mendorong para pengemudi untuk bekerja keras. Nah, di sini manajemen membandingkan kinerja setiap pengemudi, berapa mil, berapa banyak yang diantar, dan berapa banyak barang yang diambil. Jadi setiap hari dengan proyeksi yang dikomputerisasikan untuk pekerja itu yang seharian itu telah dilakukan. Pengemudi yang tidak dapat memenuhi standar akan ditugaskan bersama supervisor yang ikut bersamanya untuk memberikan saran dan memperbaiki kinerja mereka, dan dapat memperbaiki diperingati jika tidak bisa itu seperti diskors lah gitu. Lalu untuk nantinya sampai diberhentikan kalau misalnya tidak memenuhi kriteria tadi. Sistem pengendalian ini juga memenuhi setiap karakteristik pengendalian hasil yang ketat. Pengukuran hasil tampaknya dengan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan nilai pemegang saham karena perusahaan sukses secara terus-menerus seperti itu. Lalu untuk pengukuran tersebut tampak lengkap pada tingkat pengemudi. Nah, ini tidak memiliki tanggung jawab lain selain mengirimkan paket secara efektif. Nah, target kinerja spesifiknya itu pengukuran dilakukan secara menyeluruh dan sering. Itu bisa jadi harian, dan imbalan mencakup dengan kerja dan jumlah yang cukup besar, signifikan, dan karyawan itu terlibat seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, untuk materi selanjutnya itu adalah ketatnya pengendalian tindakan. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, pengendalian tindakan itu adalah langkah-langkah tertentu untuk memastikan karyawan bertindak sesuai dengan keinginan perusahaan. Nah, karena karyawan akan terus-menerus terlibat dalam semua kegiatan yang penting dalam operasional perusahaan, maka dari itu sistem pengendalian tindakan harus diatur secara ketat agar karyawan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan perusahaan. Nah, salah satu caranya itu dengan pembatasan perilaku. Pembatasan perilaku ini bisa berupa pembatasan fisik maupun administrasi. Pembatasan fisik ini seperti pembatasan terkait dengan penggunaan inventaris kantor. Contohnya itu penguncian untuk laci meja, memberikan kata sandi pada komputer, dan lain sebagainya. Lalu ada pembatasan administrasi. Pembatasan administrasi ini bisa berupa pembatasan otorisasi keputusan pada tingkat yang lebih tinggi. Maksudnya, karyawan yang kedudukannya lebih tinggi akan menghasilkan keputusan yang lebih dapat diandalkan daripada karyawan yang kedudukannya itu lebih rendah. Nah, kan tetapi keputusan karyawan yang lebih tinggi ini bisa menggagalkan bisnis perusahaan apabila tidak dibatasi dengan baik atau tidak dikontrol dengan baik. Lalu yang kedua ada pemisahan tugas antara karyawan. Nah, pemisahan tugas ini bisa membuat kegiatan yang cenderung merugikan perusahaan itu dapat berkurang karena dilakukan oleh orang yang berbeda. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Widya, yaitu kajian pertindakan. Kajian pertindakan ini dapat membuat ketat SPM jika kajiannya sering, detail, dan dilakukan oleh pengaji yang rajin dan memiliki pengetahuan yang luas. Bagian pertindakan selalu ketat pada bagian yang melibatkan alokasi sumber daya yang besar pada banyak investasi yang tidak mudah dibatalkan dan dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Kajian ini mengakibatkan pengawasan formal rencana bisnis dan permintaan modal oleh para ahli pada posisi staf seperti divisi keuangan dan berbagai posisi tingkat manajemen. Akan tetapi beberapa organisasi juga menggunakan kajian pertindakan yang ketat sebelum karyawan dapat menggunakan uang meskipun dalam jumlah yang kecil. Perlunya kajian ini
bagi pegawai atau komite yang kedudukannya tinggi atau bahkan dewan direktur tidak secara otomatis menandakan bahwa pengendalian penindakan ini tetap. Sekian dari presentasi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.